Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah yang menciptakan alam semesta ini. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Rasul Muhammad SAW, manusia terbaik yang pernah lahir ke muka bumi. Allah turunkan untuk menjadi role model buat kita, teladan yang terbaik, dan sampai kapanpun nama beliau selalu harum walaupun banyak orang yang ingin memfitnahnya, menghancurkannya, tapi begitu ada upaya, saat itu juga nama beliau menjadi semakin terangkat, semakin mulia. Dan Rasul Muhammad SAW punya kecantikan-kecantikan yang perlu kita tiru. Pertama, kecantikan beliau ada pada lisannya. Ucapan-ucapan beliau tidak pernah membual, tidak pernah menyakiti hati orang lain. Beliau kemas ucapan-ucapannya dengan kalimat-kalimat yang terbaik. Bahkan beliau menyatakan, Kul khairon, alias bicaralah yang baik, kalau nggak bisa diamlah. Saudara-saudara, bagaimana dengan diri kita? Mampukah kita menahan lisan kita ini? Yang kalau kita ukur dengan penggaris mungkin tidak sampai 10 cm panjangnya. Tetapi dari sini bisa timbul fitnah, dari sini timbul ghibah, dari sini timbul adu domba. Dan sebaliknya dari sini juga akan timbul dan datang ridha Allah. Bahkan Rasul menyatakan lisan ini kalau selalu digunakan untuk zikir, Allah cintainya. Luar biasa kaum muslimin yang berbahagia. Dan Nabi cinta pertama, kecantikan pertama adalah cantikan lisannya yang terjaga dengan baik. Dipeliharanya ucapan-ucapannya, dikunyahnya dulu sebelum dikeluarkan. Dan umat Rasul Muhammad SAW adalah umat yang bisa menjaga lisannya dengan baik, tidak mudah sumpah serapah. Bahkan mendoakan untuk keburukan orang lain pun dilarang dalam agama kita. Doakan orang lain untuk kebaikannya. Sempatkan dalam sehari mendoakan untuk orang lain, entah siapa yang kita doakan. Sempatkan mendoakan. Jangan sampai ada hari yang lowong untuk tidak mendoakan orang lain. Doakan orang lain untuk kebaikannya. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan si fulan yang namanya kita sebut siapa gitu, Kau lancarkan rezekinya ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan si fulan yang sekarang terbaring di rumah sakit, mudah-mudahan Kau sehatkan. Ya Allah, mudah-mudahan si fulan yang anaknya mau melanjutkan kuliah, dilancarkan pikirannya dan diberikan kemampuan untuk memahami ilmu-Mu ya Allah, dan diberikan kelancaran rezekinya supaya biaya kuliahnya lancar. Singkat kata, doakan siapapun yang ada di sekitar kita supaya Allah ridho kepada kita. Satu ketika Husain bertanya kepada ibunya yang berdoa semalaman, ya Allah, mudah-mudahan fulana, tetangganya disebut namanya, mudah-mudahan si fulan disebut namanya tetangganya, terus mulai jam 12 sampai menjelang subuh mendoakan tetangganya satu demi satu, disebutnya namanya, mendoakan dia atau mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjelang subuh anaknya yang si Husain tanya, kenapa ibu mulai dari tadi berdoa sampai menjelang subuh yang didoakan orang lain? Kenapa tidak berdoa untuk ibu sendiri atau keluarga ibu sendiri? Apa jawabannya? Aku mendoakan tetangga itu. Dan kalau kita mendoakan orang lain kemudian didengar oleh malaikat, diamini oleh malaikat, Allah akan mengabulkan doa kita. Dan
Kalau malaikat mendengar kita suka mendoakan orang lain, malaikat pun mendoakan kita supaya Allah kabulkan apa yang kita inginkan. Dan kalau malaikat yang mendoakan, akan gampang dikabulkan oleh Allah. Itu artinya apa, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia? Kita hendaknya senantiasa berbagi kebaikan kepada sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang suka berbagi kebaikan kepada sesama manusia. Dan kebaikan yang paling ringan adalah mendoakan mereka, selain menolong secara materi, tetapi secara immateri kita mendoakan, mohon kepada Allah untuk kebaikan orang yang ada di sekitar kita. Dan sikap kita hendaknya meniru kepada yang kecantikan Rasul. Pertama adalah lisannya bertabur doa, bertabur kebaikan. Yang kedua, Nabi punya mindset, pikiran beliau itu senantiasa berhusnudon kepada orang lain, berbaik sangka kepada sesama manusia. Nabi tidak pernah suudon. Bahkan sekelas Umar bin Khattab, orang ya waktu itu boleh dikatakan orang yang hidup dalam keadaan jahiliyah, premannya orang suku Quraisy, didoakan oleh Rasul, ya Allah mudah-mudahan Umar dimasukkan dalam barisan kami. Sudah memusuhi, sudah mengejar-ngejar, akan membunuhnya, masih didoakan supaya bergabung kepada barisan Rasul Muhammad SAW. Betapa dalamnya kehidupan Nabi, begitu luasnya pemahamannya, kemaafannya dan seterusnya, sehingga kita sebagai pengikut beliau, mari kita contoh lisan kita cantikan dengan ucapan-ucapan yang baik. Yang kedua, kemudian mindsetnya selalu berpikir hal-hal yang baik buat orang lain. Kecantikan yang ketiga, Rasul tidak terjebak oleh keperluan-keperluan perut, karena timbulnya korupsi di mana-mana itu soal perut sumbernya. Timbulnya pertengkaran di mana-mana soal perut. Timbulnya peperangan antar negara soal perut dan seterusnya. Dan Rasul kalau pagi hari tanya kepada istri beliau Aisyah, pagi hari ini ada makanan apa? Maaf Rasul, tidak ada makanan, kami tidak memasak karena tidak punya bahannya. Oh ya sudah, saya akan puasa saja. Itu ucapan yang paling sering didengar oleh Aisyah, oleh Rasul Muhammad SAW. Tidak menjadi hamba perut, dan perut ini dimanage-nya oleh Rasul sebagai sarana untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kecantikan Nabi adalah beliau itu mendorong umatnya untuk terus menambah ilmu, memperluas ilmu, mendalami ilmu, terus didorong dengan motivasi-motivasi. Barang siapa yang berada pada majelis ilmu, kata Nabi, maka dimudahkan pintu surganya untuk dibukanya bagi mereka. Barang siapa yang berada pada majelis ilmu, maka semua ikan di lautan berdoa kepada Allah supaya mendapatkan hidayah. Barang siapa yang berada pada majelis ilmu, malaikat rahmah mencintai orang itu. Dan seterusnya motivasi-motivasi, selain juga dorongan bahwa mencari ilmu itu diawali dari buyayan, dari gendongan ibu sampai liang lahat, sampai meninggal dunia. Tidak ada batasnya, terus menambah ilmu. Inilah kecantikan Rasul Muhammad SAW yang perlu kita tiru dalam hidup kita. 4 hal tadi. Pertama, lisannya indah. Yang kedua, Nabi senantiasa positive thinking kepada orang lain. Yang ketiga, tidak menjadi hamba perut. Dan keempat, Rasul mendorong kita, umatnya ini, untuk senantiasa cinta kepada ilmu. Sampai di sini kita terkagum-kagum kepada beliau. Maka tidak heran kalau Rasul Muhammad SAW, walaupun beliau hidup pada zaman yang belum ada kampus, lembaga pendidikan tinggi seperti sekarang, tapi kecerdasan beliau sampai hari ini tidak ada yang menandinginya. Pikirannya berorientasi jauh ke depan. Besok akan datang satu zaman, itu sering Rasul menyatakan, besok akan datang satu zaman
dan zaman yang diprediksi Rasul kenyataannya sama sekarang banyak yang sudah terbukti. Itu artinya pikiran-pikiran Nabi, konsep-konsep pemikirannya itu jauh melintasi zamannya. Inilah orang hebat. Maka kita semua yang menjadi pengikut setia beliau, marilah kita mencontoh kecantikan sosok Rasul Muhammad SAW itu, supaya kita menjadi pribadi yang selalu dikagumi oleh dunia ini. Orang yang pribadinya dikagumi dunia ini, maka dia akan panjang umur. Mungkin dia meninggal dunia, tapi orang masih menyebut-nyebut namanya karena kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan selama hidup ini. Mungkin orangnya sudah lama, ratusan tahun silam, tapi namanya masih sampai saat ini masih terus disebut-sebutnya, bahkan dikirimi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Salam kepada Nabi Muhammad dan salam kepada Nabi Ibrahim, padahal kedua beliau sudah lama wafat. Nabi Muhammad sudah 15 abad tahun yang lalu. Nabi Ibrahim sudah 3.500 tahun silam. Namanya masih terngiang-ngiang disebut oleh kita sampai kiamat. Kenapa? Karena beliau berdua adalah orang yang sungguh-sungguh total di dalam ibadah kepada Allah. Tidak setengah-setengah. Kalau Allah perintahkan sami'na wa ta'na. Nabi Ibrahim kan begitu. Tidak punya anak, kepingin punya anak sampai umur 80 tahun. Setelah punya anak, anaknya baru lucu-lucunya disuruh oleh Allah, diperintah, diuji, letakkan di tempat padang pasir bersama istrimu. Diletakkan di situ yang disebut dengan bakah. Bakah itu air mata. Air mata kemudian mengering, tidak ada kehidupan, tidak ada air. Kemudian ibunya Ismail itu kemudian lari mencari air, keliling-keliling sampai 7 kali. Itulah yang disebut dengan sa'i. Dilanjutkan sampai hari ini terus, dan seterusnya. Kebaikan, keunggulan pribadi Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW akan terus bertahan sampai kiamat, dan kita semua berupaya untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini supaya diri kita menjadi orang yang dikagumi oleh sejarah, dicatat oleh kehidupan ini sebagai orang baik. Yang kita khawatirkan cuma 3 saja. Atau yang kita khawatirkan adalah sebagai berikut. Pertama, kalau Nabi itu ditulis dalam buku yang tebal-tebal sampai hari ini tidak pernah selesai, terus terbit. Bagaimana akhlak Nabi, bagaimana keluarga Nabi, ibadah Nabi, tahajud beliau, dan seterusnya, tidak pernah habis berbagai sisi kehidupan beliau ditulis. Yang kita khawatirkan besok ditulis hanya dengan 3 kata. Pertama, nama Suharyo. Yang kedua, tanggal lahir. Yang ketiga, wafat. Tanggal berapa? Ditulis di maisan, ditaruh di pemakaman. Kalau tidak dimakan rayap ya agak lama, tapi kalau dimakan rayap, roboh, hilang. Orang bercerita di sini dulu ada makam, namanya Suharyo katanya, masih katanya. Sementara Rasul Muhammad SAW dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, begitu lama beliau sudah dipanggil Allah, tapi namanya masih harum di telinga, di ucapan kita ucapkan selawat kepada kedua beliau itu. Itulah orang yang total di dalam beribadah kepada Allah. Tidak setengah-setengah, ikhlas, sungguh-sungguh, takarrub kepada Allah, dan mukasyafah, menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita menjadi pribadi yang terus menambah kebaikan-kebaikan di tengah hidup kita. Terus meningkatkan kualitas ibadah, kualitas keagamaan kita, kualitas ilmu kita, kualitas amal soleh kita. Dan insya Allah nanti
kita akan berangkat menuju tempat peristirahatan alam barzah dengan senyum karena kita sudah diperlihatkan oleh Allah balasan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Fulan, fulana, inilah nanti kau akan ditempatkan di sini. Kita tersenyum. Orang lain menangis kehilangan orang baik. Dan ketika kita lahir, kita menangis. Orang lain tersenyum karena tanda-tanda kehidupan dimulai. Begitu kita wafat, meninggal dunia, kita tersenyum, orang lain menangis karena kehilangan orang baik yang pernah terlahir ke muka bumi dengan keadaan senyum itu. Mudah-mudahan renungan-renungan sederhana yang sedemikian ini bermanfaat buat kita dan kita menjadi orang yang semakin hari semakin tajam perasaan di hati kita untuk terus selalu ingat kepada Allah, ingat kepada Allah, ingat kepada Allah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat besar buat kehidupan kita dan insya Allah kebersamaan kita akan semakin saling terus mengingatkan tentang kebenaran dan mengingatkan tentang kesabaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.